Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab 2 materinya, yaitu kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Kita akan bahas 2 topik di hari ini, yaitu alat dan sarana pemuas kebutuhan, dan yang kedua adalah tentang kelangkaan. Minggu lalu, Ibu telah menjelaskan tentang kebutuhan dan jenis kebutuhan. Nah, kita masuk ke alat pemuas kebutuhan ini terdiri dari 2, yaitu ada barang dan ada jasa. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud atau tangible. Jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang sifatnya tidak terwujud atau intangible. Nah, barang ini contohnya apa aja sih? Seperti laptop, HP, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Jadi, bisa berwujud tampak, bisa dipegang. Itu berarti masuk ke barang. Kalau jasa, berarti dia itu nggak berwujud. Contohnya apa sih? Seperti misalkan kalau misalkan kamu pegel-pegel terus kamu ke tukang urut, itu berarti dia jasa. Lalu kalau misalkan kalian ke salon pengen potong rambut, itu juga jasa. Kalau ke bengkel mau benerin motor, itu juga jasa. Nah, macam-macam alat pemuas kebutuhan ini ada 5. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Yang kedua, kegunaan dengan barang lain. Yang ketiga, proses produksinya. Yang keempat, kegunaannya. Dan yang kelima, yaitu menurut nilai jaminannya. Kita masuk ke yang pertama. Menurut cara memperolehnya ya, dibagi ada 2. Ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi yaitu cara memperolehnya membutuhkan pengorbanan berupa materi atau uang. Contohnya apa aja tuh? Ada misalkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, atau yang lainnya. Lalu ada barang non-ekonomi. Cara memperolehnya didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Contohnya apa aja? Sinar matahari, air hujan, sinar bulan, angin, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dibagi menjadi 2. Ada barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Barang substitusi atau barang pengganti memiliki kegunaan saling menggantikan. Contohnya, misalkan tidak mempunyai kompor gas, maka kalian bisa pakai kompor listrik atau kompor minyak tanah. Yang kedua, ada barang komplementer atau yang berfungsi melengkapi, contohnya seperti dompet dengan uang, seperti pensil dengan kertas. Nah, kita masuk yang ketiga, macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Dibagi menjadi 3, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yaitu barang yang belum diolah. Seperti contohnya, ada ulat sutra atau kapas. Nah, yang kedua, barang setengah jadi, barang yang masih harus diproduksi supaya menjadi barang jadi. Jadi itu masih setengah jadi. Contohnya seperti bahan kain di gambar yang saya tunjuk ini. Yang ketiga, ada barang jadi, yaitu barang yang sudah berhasil diproduksi sampai akhir. Contohnya pakaian. Nah, yang keempat, ada macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dibagi menjadi 2, ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi yaitu barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya nih, seperti di gambar, ada beras, minyak, dan daging. Lalu yang kedua ada barang produksi, yaitu barang yang bertujuan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya ada mesin dan kendaraan. Lalu yang terakhir, macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut nilai sebagai jaminan dibagi menjadi 2. Ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, yang menjadi pembeda antara barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah di nilai jaminannya. Kalau barang bergerak itu jaminan untuk kredit jangka pendek, kalau yang tidak bergerak itu sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya barang bergerak itu adalah seperti kendaraan, motor atau mobil. Nah, barang tidak bergerak contohnya yaitu gedung atau tanah. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, kalian lihatlah gambar berikut ini. Ada masker,
ada hand sanitizer. Beberapa waktu belakangan ini, barang-barang tersebut menjadi gencar dicari oleh para konsumen. Kenapa ya? Dan menjadi langka. Nah, karena langkanya itu terjadi banyaknya permintaan dari si konsumen, sedangkan produksinya atau stoknya barang dan jasa yang terdapat di pasar itu jumlahnya terbatas atau bahkan sedikit. Atau definisi lain dari kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Faktor-faktor kelangkaan itu ada 6. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Contohnya, kalau misalkan zaman dulu itu kita pakai minyak tanah, tapi ternyata minyak tanah itu sekarang tinggal sedikit stoknya di alam, sehingga kita bisa menggunakan kompor listrik atau kompor gas. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Karena setiap daerah itu memiliki sumber dayanya masing-masing, makanya bisa terjadi kelangkaan di daerah yang berbeda. Yang ketiga ada ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Yang keempat rendahnya kemampuan produksi. Yang kelima lambatnya perkembangan teknologi. Yang terakhir terjadinya bencana alam juga menjadi faktor kelangkaan. Misalnya di suatu daerah waktu itu Aceh mengalami tsunami, maka faktor-faktor kebutuhan ekonominya pasti juga akan terhambat karena terjadi bencana alam sehingga perlu dibantu oleh daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari manusia tersebut. Nah, jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan sumber daya manusia, yang ketiga kelangkaan sumber daya modal, dan yang keempat ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, sampai di situ dulu penjelasan teori tentang kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Jangan lupa dipelajari. Kalian nanti catat yang penting-penting. Kalau misalkan kalian udah selesai nyatet, difoto dan diupload di Google Classroom. Sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.